Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, biasa dipanggil Puji. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali, Desa Sidodadi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dari sebuah video milik Bapak Hanif Al-Qadri, MPD SPD. Di mana dalam video tersebut, beliau membahas tentang konsep dasar komunikasi dalam organisasi. Sebagai makhluk sosial atau makhluk hidup, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, yang pertama, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian ide atau pikiran atau informasi. Sedangkan secara umum, komunikasi merupakan informasi yang disampaikan oleh seseorang yang biasa kita sebut sebagai sumber informasi atau komunikator. Contohnya, apabila saya ingin menyampaikan informasi kepada teman saya, dan saya punya keinginan ingin menyampaikan informasi pada teman saya tersebut. Nah, di situ saya sebagai komunikator dan teman saya sebagai komunikan. Yang kedua, yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi bermula dari satu orang atau sekelompok orang atau kepada orang lain, sehingga terjadi interaksi di antara kedua belah pihak. Maka informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan. Komunikasi efektif yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikan persis sama, tidak terjadi pengurangan ataupun penambahan informasi, apalagi perubahan inti dari informasi. Kenapa kita harus berkomunikasi, serta bagaimana konsep komunikasi dalam organisasi? Penyampaian komunikasi tidak terlepas dari gangguan-gangguan yang membuat ide, pikiran, perasaan, atau pesan bisa berubah. Analisis sebuah komunikasi dalam suatu organisasi itu apa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD SPD, pendapat dari Robin atau Stephen P. Robbins, yaitu organisasi dibagi menjadi dua kotak. Kotak yang pertama yaitu komunikator, di mana kegiatannya menyampaikan informasi atau beliau berperan sebagai sumber informasi. Nah, dari kotak pertama ada kotak kecil di tengah-tengah, di mana itu merupakan proses atau gangguan-gangguan atau umpan balik kepada kotak yang kedua, yaitu komunikan sebagai penerima informasi. Dia harus melihat informasinya tentang apa, gimana cara penyampaiannya, mengenali siapa lawan bicaranya, terus seperti apa karakternya, berada di level berapa mereka, kemampuan bahasanya seperti apa, harus dicocokkan. Tidak boleh sepele atau seenak kita sebagai komunikator tanpa melihat informasi itu akan disampaikan kepada siapa. Nah, keberhasilan suatu komunikasi berada di tangan komunikator. Ketika dalam pengkreatan atau pendesainan pesan atau informasi, ada proses penyampaian ilmiah yang disebut bahwa si komunikator mulai merangkai dan direka-reka mau diapain informasi itu supaya dapat dipahami dan cocok dengan keberadaan komunikannya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur yang pertama yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan kepada si penerima pesan, yaitu komunikan. Yang kedua yaitu
pesan atau informasi atau message. Yang ketiga yaitu saluran atau media perantara. Yang keempat yaitu komunikan atau receiver, orang yang menerima pesan dari komunikator. Nah, yang kelima yaitu feedback atau umpan balik. Itulah 5 unsur dari komunikasi. Jika dari kelima unsur itu salah satunya tidak ada, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan terjadi komunikasi. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai media ekspresi. Yang kedua yaitu aksi atau proses atau pengembangan kreativitas. Yang ketiga yaitu interaksi. Yang keempat nilai-nilai manfaat. Yang kelima yaitu keluhuran budi. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai media ekspresi. Yang kedua yaitu aksi atau proses atau pengembangan kreativitas. Yang ketiga yaitu interaksi. Yang keempat yaitu manfaat. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai media ekspresi. Yang keempat yaitu fungsi komunikasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai media ekspresi. Yang kedua, aksi atau proses atau pengembangan kreativitas. Yang ketiga yaitu interaksi. Yang keempat yaitu nilai-nilai manfaat. Yang kelima, keluhuran budi. Yang kelima yaitu tujuan komunikasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku orang lain. Yang kedua yaitu untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Demikianlah hasil video analisis dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kejanggalannya, baik dari segi penyampaiannya maupun dari segi materinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.